Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilma Nurfaleh dengan NIM 19510129, kelas A2 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dan memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan PLSP dengan aplikasi GeoGebra. Oke, kita mulai saja. Memasuki materi, saya akan memberitahu kompetensi dasar pada PLSP ini yang saya ambil, yaitu 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Oke, yang pertama materinya yaitu saya akan membahas pengertian, bentuk umum, dan menentukan penyelesaian PLSP. PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien dan S adalah variabel dan B yaitu konstanta. Nah, bahwa variabel yang digunakan tidak harus X. X di persamaan tersebut hanya melambangkan atau mewakilkan variabel. Contohnya, 2Y tambah 5 sama dengan 0, di mana 2 ini merupakan koefisien dan Y adalah variabel dan 5 adalah konstanta. Selanjutnya, menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ada beberapa cara untuk menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang pertama, ada aturan kesetaraan. Pada penjumlahan dan pengurangan, yaitu di mana menambah dan mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 6 sama dengan 10. Nah, kita kedua ruas dikurangi 6. Jadi, kita memperoleh nilai X-nya yaitu 4. Lalu yang contoh kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 2X dikurangi 8 sama dengan X tambah 2. Nah, agar konstanta yang ada di ruas kiri, kita keduanya ditambah 8. Jadi 2X dikurangi 8 ditambah 8 sama dengan X tambah 2 ditambah 8. Dan diperoleh 2X sama dengan X tambah 10. Lalu kedua ruas dikurangi dengan variabel X. Dan diperoleh nilai X-nya yaitu 10. Lalu pada perkalian dan pembagian yang dimana mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X sama dengan 10. Nah, kita kedua ruas dibagi 2. 2X per 2 sama dengan 10 bagi 2. Per 2. Lalu diperoleh nilai X-nya yaitu 5. Lalu contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 kurung buka X dikurangi 4 kurung tutup ditambah 5X sama dengan 34. Nah, kita kalikan dulu yang di sini, yang di kurungnya, berarti 2 kali X, lalu 2 dikali negatif 4. Diperoleh 2X dikurangi 8 ditambah 5X sama dengan 34. Lalu kita tambahkan 2X sama 5X, berarti diperoleh 7X. 7X dikurangi 8 sama dengan 34. Lalu kedua ruas ditambah 8. Agar konstanta yang di ruas kiri bernilai 0. Kita dapat 7X sama dengan 42. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 7. Yaitu jadi 7X per 7 sama dengan 42 per 7. Dan diperoleh X-nya yaitu 6. Lalu
cara kedua yaitu memindahkan suku yang sejenis ke dalam ruas. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 6 sama dengan 10. Nah, konstanta 6 yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, X sama dengan 10 dikurangi 6. Diperoleh nilai X-nya yaitu 4. Selanjutnya, menentukan penyelesaian PLSP dengan aplikasi GeoGebra. Adapun beberapa cara menyelesaikan PLSP sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan PLSP dengan cara titik perpotongan garis pada sumbu X atau Y, dan dengan rumus solve, kurung buka, lebih kecil equation, lebih besar kurung tutup. Yang kedua, dengan membuat aplikasi PLSP, dan yang ketiga, dengan timbangan PLSP. Oke, kita mulai saja tutorialnya dengan membuka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama saya akan menyelesaikan PLSP dengan cara menentukan titik perpotongan garis pada sumbu X atau Y, dan dengan rumus solve, kurung buka, lebih kecil equation, lebih besar kurung tutup. Nah, langkah selanjutnya, klik garis 3 di pojok kanan atas, lalu kita pilih grafik 2. Nah, seperti ini. Lalu, saya akan membuat teks terlebih dahulu, di mana teks itu berisikan yaitu judulnya PLSP, lalu pengertian, lalu bentuk umumnya. Nah, kita mulai, kita pilih di sini, lalu teks, klik. Nah, bersama satu variabel. Oke. Nah, biar udah polos-polos banget, kita bisa mengubah warna background-nya dengan klik dulu menu yang panah ini, lalu klik teksnya, dan klik ini, kita ubah warnanya menjadi warna pink, dan tulisannya bold. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan teks, berisikan pengertian dan bentuk umumnya, dan akan seperti ini. Nah, akan seperti ini tampilannya. Ada pengertian, ada bentuk umum, ada keterangannya. Nah, selanjutnya saya akan membuat luncuran atau slider. Membuat 3 luncuran. Klik. Lalu saya di sini memilih minimalnya 0. Ini 1. Begitu pula untuk yang B. Dan yang C juga. Nah, selanjutnya membuat keterangan A itu apa, B itu apa, C itu apa. Pilih ini, lalu pilih teks. Klik. Nah, keterangan merupakan koefisien variabel X atau Y, lalu B merupakan konstanta
ruas kiri, dan C merupakan konstanta ruas kanan. Nah, kita ubah lagi warnanya, backgroundnya kita memilih menu dengan gambar panah. Klik tulisannya, klik ini, ubah menjadi warna abu aja. Lalu saya ingin mengubah warna tulisannya dengan mengklik ini, set color. Ingin mengubah warna putih. Nah, dan saya juga ingin merubah warna slidernya. Klik. Untuk yang A, saya ingin mengubah warnanya menjadi merah. Dan yang untuk B, menjadi warna biru. Dan yang C, menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya, masukkan di sini bagian input. Masukkan AX ditambah B sama dengan C. Enter. Nah, kita sebelumnya buatlah A-nya menjadi 4, misalnya ya. Lalu B-nya 4 juga, dan C-nya 8. Nah, jadi ini persamaannya 4X tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya, kita menentukan titiknya dengan mengklik ini, lalu pilih poin, dan klik di sini. Nah, didapat titiknya yaitu 1,0, di mana 1 ini merupakan nilai X. Selanjutnya, mencari nilai X juga bisa dengan rumus solve. Kita masukkan solve, pilih yang ini yang atas. Nah, equation-nya itu kita pilih ini, masukkan EQ1. EQ1. Enter. Nah, dapat nilai X-nya 1. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk misalnya AY ditambah B sama dengan C. Kan tadi variabelnya X ya. Sekarang C. Nah, lalu kita pilih lagi poin. Poin. Nah, didapat titiknya 0,1. Yang dimana nilai Y-nya itu adalah 1. Terus kita dapat sama seperti tadi ya, mencoba dengan rumus solve. Nah, di sini equation-nya bukan EQ1 lagi, berarti EQ2. Nah, didapat Y-nya sama dengan 1. Lalu, yang kedua, misalnya AX ditambah B sama dengan 0. Lalu, kita pilih lagi poin dan klik di sini. Nah, didapat nilai X-nya yaitu min 1. Lalu kita juga dapat dengan cara dengan rumus solve. Nah, equation-nya berarti I3. Enter. Nah, nilai X-nya adalah min 1. Lalu setelah itu kita mencoba misalnya nih, persamaannya yang lain. Solve. Misalnya 2X ditambah
ditambah, jangan ditambah deh, kurangi 8 sama dengan X ditambah 2. Negatif, bukan negatif, X sama dengan 10. Nah, biar tampilannya ini tidak monoton ya, tidak polos, dan tidak tidak bingung kalau misalnya ini untuk persamaan yang mana, yang ini, yang ini, yang ini. Berarti kita akan merubah dulu warna garis-garisnya. Klik dulu ini, lalu klik pada garis A atau Q1 maksudnya, kita rubah dengan warna biru. Dan yang ini kita ubah dengan warna pink. Dan ininya juga warna pink titiknya. Nah, lalu yang ini, yang Q3, kita rubah dengan warna orange. Titiknya juga dengan warna orange. Nah, kita bisa buat keterangan lagi dengan mengklik ini, lalu pilih teks, keterangan untuk garis ya. Misalnya, klik yang pertama, untuk garis yang berwarna biru dan merah terdapat konstanta di ruas kanan dan kiri. Kedua, untuk garis yang berwarna orange, konstanta di ruas kanan adalah 0. Nah, kita ini enter aja biar nanti tulisannya tidak panjang-panjang ya. Enter. Nah, didapat. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah warnanya dengan mengklik ini dulu, pilih. Lalu klik ini. Saya ingin warnanya kuning. Pilih warna kuning. Nah, lalu tulisannya di bold. Nah, seperti ini. Nah, biar kita bisa juga merubah ininya biar gridnya menghilang, klik saja ini. Nah, jadi polos ya. Lalu kalau misalnya kita ingin mengubah warnanya bisa klik ini lagi. Lalu bentar. Atau mau seperti ini juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalnya nih ya. Nah, kalau misalnya slidernya kita rubah nih biar koefisiennya atau konstantanya berubah, nggak 4X tambah 4 sama dengan 8, atau yang lainnya kita gerakin saja luncurannya. Nah, misalnya A-nya 7,
B-nya 2, ketiga, lalu gimana ya? Misalnya 17, ini 3, untuk hanya misalnya 2, lalu B-nya misalnya 10, lalu C-nya 16. Nah, jadi persamaan yang pertama 2x tambah 10 sama dengan 16 dengan nilai x-nya adalah 3, yang y juga sama kan, cuman beda variabelnya aja. Nah, yang ketiga 2x tambah 10 sama dengan 0. Nah, nilai x-nya adalah negatif 5. Selanjutnya, saya akan mencoba menyelesaikan PLSP dengan cara membuat aplikasi PLSP. Yang pertama, kita buka aplikasi dulu. Nih, new aja. Jangan lupa kita save dulu ya. Save dulu. Misalnya PLSP 1 aja. Udah, save successful. Klik ini, lalu new. Nah, yang pertama kita ini view-nya, yang grafik 2-nya, hilangkan checklist-nya. Jadi seperti ini ya. Kita besar dulu. Nah, yang pertama itu kita memasukkan A sama dengan sequence ini I, min 10,1. Kita buat sampai B, C, dan D. B square I, min 10,1. Lalu yang C square bukan negatif, maaf. I, min 10,1. Dan yang D square I, min 10,1. Nah, selanjutnya masukkan elemen random elements. Kayak udah D ya, kita pilih E sama dengan random elements. Random element yang this. Nah,
listnya kita masukkan A. Nah, lalu kita membuat sampai H. Berarti F sama dengan elemen, pilih kan ini udah A, berarti B. E, F, G, elemen, pilih C. Lalu H sama dengan random elemen masuk D. Nah, selanjutnya membuat button dengan nama new problem dan scriptnya ini. Bentar ya, klik ini, lalu pilih button. Bisa atau kita bentar dulu, kita ini hilangkan saja ya, hilangkan ini. Nah, biar tidak mengganggu, kita pilih button, klik. Nah, namanya itu problem. Lalu update, scriptnya update construction. Oke. Lalu agar dapat berubah soal ya saat mengklik button new problem, masukkan if di input. Misalnya kan ini udah H ya, berarti if. Nah, if-nya itu kita pilih yang ini nih, condition dan else. Lalu kita masukkan F sama dengannya 2 kali, lalu E, lalu then-nya itu random elemen, random elemennya yang B, koma F. Nah, selanjutnya buatlah ya teks dengan memilih teks dulu ya. Ini teks. Nah, klik. Biar ada soalnya gitu, soalnya muncul. Nih, latex formula, pilih formula. Lalu masukkan, bentar ini advance-nya. Masukkan E, bukan sih, maaf. Kok nggak ini yang nggak muncul ya? Nah, di sini. E, lalu kurung buka X, ditambah kurung buka G, kurung tutup sama dengan I, lalu kurung buka X, tambah kurung buka H. Oke, nah muncul kan ya, kalau misalnya kita new problem, coba. Nah, berubah. Lalu masukkan input J sama dengan E, enter, lalu K sama dengan F, lalu L sama dengan G, lalu M sama dengan H. Nah, lalu buatlah teks dengan latex formula lagi. Kita pilih teks, klik latex formula. Nah, ini bertujuan agar
Langkah pertama penyelesaian soalnya muncul. Nah, kita masukkan, pilih yang J. Kok nggak ada yang J ya? Nah, J kurung buka X ditambah kurung tutup L, maksudnya kurung buka L, kurung tutup, lalu sama dengan pilih K, lalu kurung buka X ditambah kurung buka M, kurung tutup. Nah, seperti ini. Lalu membuat slider atau luncuran. Pilih sini, slider. Nah, dengan minimalnya adalah -10, ini 10, dan ininya 1. Oke, kita lalu buatlah bentar ya. Yang lagi line slidernya sama 10, ini 10, ini 1. Maaf. Oh, ini dulu kita. Nah, klik itu, rapihkan. Nah, setelah itu, ubah yang J ini menjadi J. Oh, mengubah J. Bentar. J, K, L, sama M. J-nya kita ubah, tambah N. Lalu F-nya kita ubah, tambah N. Lalu yang G-nya tambah O. Dan yang H-nya juga tambah. Nah, lalu buatlah teks dengan lattice formula untuk penyelesaian langkah kedua. Kita buat, klik di sini, lalu pilih teks. Nah, dengan latex ya. Nah, kita buat, pilih J, kurung buka X, sama dengan berarti M. Nah, lalu masukkan P sama dengan M di bracket C. Berarti yang ini itu ini itu apa ya jawabannya. Nah, sekarang masukkan squen lagi,
masukkan P berarti Q. Sequence-nya yang ini ya, expression, variable, start value, and value. Nah, kita masukkannya sama I, negatif 10, 10, 1. Kita panjangin W-nya. Nah, lalu kita buat 3 sampai S berarti. R, when, I, negatif, bukan negatif, 1,10,1. Nah, untuk yang S, sequence I, negatif 10, 10, bukan negatif nih, 1 aja. Positif 1 maksudnya. Lalu kita masukkan T sama dengan union. Kita pilih yang list. Nah, masukkannya itu Q sama R. Berarti Q, R. Nah, setelah itu masukkan random elements. Lalu, random elements yang list. Masukkan berarti S coba ya, bukan gitu. S nah gitu, elemen lagi itu ini kita belum ini kok gitu, ulang lagi ya. Lalu sama dengan random elemen untuk S per random elemen untuk T. Setelah itu buat input box untuk penyelesaian langkah ketiga. Jadi biar ada ininya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa mengetik jawabannya. Input box, lalu klik. Nah, captionnya itu namanya apa ya? Misalnya nilai X sama dengan bentar. Box
Nah, kita pilih box, lalu nilai captionnya itu nilai sama dengan oke. Nah, setelah itu kita klik bentar ya. Setting, lalu nah definitionnya itu nah kita nih bisa dihapus aja nih, hapus aja ya. Soalnya kan ini nilai X-nya berarti negatif 1/10 ya. Negatif 10, 1 per 10. 10-nya pindah ke ruas kanan. Misalnya negatif 10, negatif 1/10. Nah, biar nggak terlalu panjang ininya, kita ubah dengan klik dulu ini. Klik kanan, setting, pilih teks, coba kita pilih 5 aja. Nah, gitu. Lalu kita bisa mengubah warnanya. Misalnya, nah, untuk yang nilai X, bentar. Sambil color, bisa. Nih, biar ini kan ini soalnya ya, kita bedakan warna soal dengan penyelesaian. Kita ini klik, lalu klik ini. Saya ingin warnanya biru. Nah, biru. Lalu klik yang ini, saya ingin warnanya ini. Nah, ini juga. Lalu, buatlah teks untuk menyatakan benar dan salah atas jawaban yang kita masukkan di input box ini. Yaitu, pertama kita sini, lalu teks. Nah, misalnya benar, jangan teks ya, biasa aja. Oke, lalu salah. Kita ubah lagi. Saya ingin warna background-nya itu putih aja. Lalu tulisannya warna hijau. Dan teksnya medium. Dan bold. Nah, itu. Lalu yang salahnya juga kita ubah. Background-nya warna putih. Dan teksnya itu warna merah, medium, dan bold. Nah, ubah advance-nya ya. Atau kita ini dulu.
Oh, bisa ya? Nah, bisa-bisa. Kita timpa aja. Lalu kita ubah biar kalau misalnya jawabannya benar, muncul benar. Kalau salah, munculnya salah. Kita ubah advance-nya. Untuk yang benar, misalnya ini klik settings. Nah, advance. Nah, condition to show objeknya itu U sama dengan P. Lalu untuk yang salah itu conditionnya itu U ini Gak ada ini ya, nggak ada simbol di sini, berarti kita copy paste aja dari sini nih, dari teksnya dulu. Buat teksnya dulu, cari simbol atau. Nah, kita copy paste aja, copy. Lalu tadi salah, no. Salah, admin. Nah, conditionnya itu U lebih kecil P, paste, atau gitu ya, U lebih besar P. Nah, jadi yang munculnya benar ya. Kalau misalnya nih, kalau salah, pasti yang munculnya salah. Kita coba, misalnya 19. Nah, salah munculnya, berarti jawabannya yang kita input itu salah. Selanjutnya, buat teks untuk peraturannya. Peraturannya itu membuat teks sekalian aja ya, peraturan. Peraturan koefisien X di luas 0 dan konstanta di luas 0. Itu tuh maksudnya untuk ini, untuk yang menggerakkan slider. Nah, untuk di sini nih, kalau kemudian slidernya pindah, yang digerakkan, berarti angka yang di sini juga bakalan berubah. Kita buat lagi untuk teks benar dan salah. Nah, saya akan mengubah dulu warnanya. Aturan. Saya ingin warnanya merah. Itu mah orange, maaf. Tulisannya warna putih aja. Nah, untuk yang benar itu warnanya putih, tulisannya warnanya hijau. Dan yang untuk yang salah,
itu tulisannya warna merah dan backgroundnya warna putih. Nah, sebentar ya kita. Kok bisa ya? Kita ubah-ubah dulu. Lalu di sini. Yep. Ini soalnya di sini. Nah, benar salahnya di sini. Tumpuk aja ya. Slidernya di sini. Peraturannya di sini. Lalu agar benar dan salahnya muncul ketika salah atau benar ya, klik advance yang benar ini, klik advance, lalu klik advance. Nah, condition to show-nya itu untuk yang bernilai benar K sama dengan 2 kali, lalu 0, gak ada ini ya, gak ada simbol. Bentar. Kita seperti tadi ya, copy. Dan nah, ya sekalian aja deh. Ini nanti biar di jadi itu untuk yang belum ini dulu. Ke advance, lalu K sama dengan 2 kali paste, dan lalu L sama 2 kali. Nah. Lalu untuk yang salah advance conditionnya itu K lebih besar 0 atau K lebih kecil 0 atau lagi L lebih besar 0 atau L lebih kecil 0. Nah, ini. Nah, seperti ini ya conditionnya.
Lalu setelah itu buatlah checkbox untuk menghilangkan atau memunculkan objek. Seperti ini nih ya. Nah, untuk menghilangkan atau memunculkan objek. Caranya klik ini, checkbox, yaitu untuk captionnya penyelesaian. Oke. Lalu nanti bisa diatur dan salah. Nah, kok nggak bisa ya? Oh, jangan fix dulu. Coba ya. Tetap nggak bisa. Coba kalau misalnya kita ubah dulu untuk yang penyelesaian itu advance-nya yang di penyelesaian dulu deh. Untuk langkah 3 ya, nilai X, benar salahnya biar muncul itu ubah dulu advance untuk nilai X. Advance-nya coba B1. Lalu untuk yang salah itu advance-nya kita tambahkan B lupa pakai dan ya, dan untuk yang benar advance-nya untuk yang benar itu B terus ke dan lalu saya ingin dulu ini kok nggak bisa ya, coba apa yang salah ya.
Coba ini dulu aja ya. Ubah dulu advance buat ada checkbox yang dan teks pada langkah 2. Checkbox untuk langkah 2 berarti yang nih. Ini itu kita ubah menjadi untuk yang lain. Advance-nya yang teksnya kedua itu ini sama advance-nya condition-nya lalu setelah itu buat teks untuk memberikan keterangan pada slider. Ini saya ingin dulu. Kok nggak bisa ya, nggak bisa diinin. So, takut loh. Ini dulu ya sini. Kok nggak bisa ya? Ini kita buat dulu keterangannya aja ya buat slider. Ini kita beri yang sama dengan 1 itu slider koefisien X, dan yang O itu adalah slider slider dulu warnanya menjadi putih untuk ini putih. Lalu ubahlah advance pada condition di langkah 1 dan 2. Conditionnya itu W. Lalu di angka 2 juga conditionnya W.
Belum bisa belum ya? Coba. Belum bisa. Selanjutnya, ubahlah advance atau pada condition lain benar dan salah pada langkah 2. Berarti yang ini ya. Yang salah itu klik advance. Nah, conditionnya itu kita tambahkan W dan kurung buka B 1 dan kurung tutup. Jelas. Dan yang untuk nilai salah yang benar advance bentar, itu yang salah belum keklik settings advance. Tambahkan W dan kurung buka dan kurung tutup. Lalu untuk menghilangkan atau memunculkan langkah 1, ubahlah advance condition-nya itu menjadi V. Advance condition-nya itu V. Nah, lalu ketika klik button problem, langkah penyelesaiannya akan hilang dan di awal nilai X-nya selalu 0, yaitu dengan cara mengisi script. Nah, kita ubah yang ini, klik ini, kita setting, lalu scripting. Nah, di sininya ya, berarti V sama dengan lalu misalnya V false, lalu W juga sama false, lalu A itu false, B false, dan U sama dengan 0. Nah, udah hitam, warnanya berarti benar. Lalu kita ini ya, no problem. Kok nggak ada ya? Saya mengatur dan mengubah agar benar aplikasinya, akhirnya tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya kita klik new problem, ya. Nah,
penyelesaiannya, klik angka 1. Nah, di sini kan salah ya. Dan peraturannya itu buatlah koefisien X di ruas kanan menjadi 0. Nah, udah ya. Kalau yang di ruas kanan mah. Dan yang di konstanta di ruas kiri itu, di konstanta di ruas kiri itu menjadi 0 juga. Berarti untuk yang kan slider konstanta yang di ruas kiri itu belum 0 ya. Kita nolkan dulu. Nah, akan muncul benar. Lalu langkah selanjutnya, klik. Nah, diperoleh negatif 11, X sama dengan negatif 7. Untuk langkah ketiganya, kita masukkan. Berarti nilai X-nya berapa ya? Berarti negatif 11 ini pindah ruas. Negatif 11 ini pindah ruas ke kanan. Menjadi negatif 7 per negatif 11. Berarti kalau misalnya negatif dibagi negatif kan jadi positif ya. Berarti nilai S-nya itu 7 per 11. Benar. Coba kita coba soal lain ya. Nah, kita klik penyelesaian, angka 1, dan kita buat koefisien X di ruas kanan menjadi 0. Nah, konstanta yang di ruas kiri juga menjadi 0. Nah, berarti udah benar ya. Nah, klik angka 2. Nah, diperoleh 8X sama dengan 4. Lalu, agar kita bisa mengetahui jawabannya, klik angka 3. Lalu masukkan. Nah, berapa nih nilai X-nya? Berarti 8 ini kita pindah ruaskan ke kiri, ke kanan maksudnya. Kanan. Berarti jadi 4 per 8 ya. Berarti X-nya itu 4 per 8. Benar. Nah, selain menyelesaikan PLSP itu dengan cara menentukan titik kepotongan garis pada sumbu X atau Y, dan dengan cara rumus solve kurang solve kurung buka kurang dari equation lebih besar kurung tutup, dan dengan cara membuat aplikasi PLSP, saya juga akan menunjukkan menyelesaikan PLSP dengan cara menggunakan timbangan PLSP yang dibuat di GeoGebra. Nah, seperti ini. Petunjuknya, yang pertama, perhatikan soal. Soalnya ada di sini ya. Nah, kalau kita klik, nah, berarti soalnya bakalan berubah. Lalu, yang kedua, ruas kiri diwakili oleh lengan kiri. Ini ada timbangannya, ada tempat penyimpanannya, ada tempat jawabannya. Nah, bisa mengisi di sini, dan tempat penyimpanannya bisa kita pindahkan ke sini. Nah, caranya pindahkan X dan 1 dari tempat penyimpanan dan letakkan pada lengan kanan dan lengan kiri sesuai dengan berat masing-masing. Yang keempat, keluarkan X dan 1 dari lengan kiri maupun kanan sehingga tersisa 1X pada salah satu lengan dengan timbangan dalam keadaan seimbang. Misalnya berapa banyak 1 pada lengan yang lainnya, masukkan pada tombol jawab. Di sini ya. Lakukan kembali dengan cara menekan reset. Kalau misalnya udah, ini ya, kalau udah menjawab benar, akan keluar emoticon senyum, dan kalau salah akan keluar emoticon cemberut. Misalnya kita coba
Di sini ada 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 1. Berarti di ruas kiri kita masukkan x. Ya, ada 2. Lalu 3-nya. Lalu di ruas kanan, x-nya ada 3. Nah, keadaan timbang sudah seimbang. Timbangan sudah seimbang. Lalu selanjutnya kita mengurangi atau keluarkan x dan 1 dari lengan kiri maupun kanan, sehingga tersisa 1x pada salah satu lengan dengan timbangan dalam keadaan seimbang. Kita keluarkan di ruas kiri x-nya. Dikeluarkan 2 ya. 2, berarti otomatis yang di lengan kanan juga kita keluarkan 2 x-nya. Nah, selanjutnya kita keluarkan tempatkan ke penyimpanan. Ini 1, berarti yang di kanan juga 1. Nah, berarti timbangannya sudah seimbang, berarti sudah selesai ya. Untuk ruas kanan dan ruas kiri itu sudah seimbang. Nah, jadi nilai x-nya itu adalah 2. Kita jawab. Nah, keluar emoticon senyum. Kalau misalnya kita jawabnya 1, nah dia cemberut. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaannya satu variabel dengan aplikasi GeoGebra, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.